Hello Transport Planners, selamat datang di dunia sipil transportasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perhitungan kapasitas simpang bersinyal yang berlandaskan pada MKJI tahun 1997. Sebelum kita masuk ke perhitungan kapasitas simpang bersinyal, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu simpang bersinyal. Simpang bersinyal adalah suatu persimpangan yang terdiri dari beberapa lengan dan dilengkapi dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas yang berfungsi untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang bertentangan. Berikut akan ditampilkan perbandingan antara simpang yang tidak memiliki sinyal lampu lalu lintas dengan simpang yang memiliki sinyal lampu lalu lintas. Bisa lihat perbedaannya? Menghitung kapasitas simpang bersinyal, langkah-langkahnya adalah: yang pertama, melakukan survei pada lokasi tinjauan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, seperti data geometrik dan data kondisi lingkungan di area simpang maupun di area sekitar simpang. Selanjutnya, melakukan traffic counting atau perhitungan arus lalu lintas yang lewat di persimpangan tersebut. Untuk teknik pelaksanaan survei dapat menggunakan formulir yang berada pada lampiran MKJI. Ini adalah contoh data kondisi dan geometrik pada daerah simpang yang menjadi tinjauan. Dan juga contoh data arus lalu lintas yang melewati daerah simpang yang menjadi tinjauan. Setelah diperoleh data geometrik dan data arus lalu lintas, langkah selanjutnya adalah menghitung arus lalu lintas pada masing-masing kaki simpang dengan rumus tipe pendekat di semua kaki simpang kita bertipe terlindung, maka digunakan langkah ketiga adalah menghitung arus jenuh dasar dengan rumus untuk tipe terlindung adalah
Untuk perhitungan arus jenuh dasar pada arus terlawan, dapat melihat MKJ halaman 249 sampai 252, atau bisa kita bahas pada next video. Langkah keempat adalah menentukan faktor-faktor penyesuaian, seperti faktor ukuran kota. Kita contohkan, simpang tersebut berada di wilayah Kota Pekanbaru yang berpenduduk sekitar 1,1 juta. Selanjutnya ada faktor hambatan samping. Di sini kita anggap lingkungan pada daerah persimpangan merupakan daerah komersial. Jenis hambatan samping saran dari MKJ jika tidak diketahui dibuat tinggi, tipe fase kita terlindung. Untuk rasio kendaraan tak bermotor terhadap kendaraan bermotor dari keempat kaki simpang diperoleh kecil daripada 0,05. Faktor penyesuaian berikutnya adalah faktor kelandaian. Karena daerah persimpangan merupakan jalan datar, maka faktor gradien adalah 0. Faktor penyesuaian berikutnya adalah faktor parkir. Karena jarak parkir baik masuk maupun keluar di seluruh kaki simpang besar daripada 80, maka faktor penyesuaian berikutnya adalah faktor belok kanan. Oleh karena kaki simpang di timur, selatan, barat memiliki median, maka faktor penyesuaian terakhir adalah faktor belok kiri. Langkah kelima adalah menghitung arus jenuh, yang rumusnya selanjutnya adalah langkah keenam, yaitu menghitung rasio arus jenuh atau F kritis. Rumusnya jika seandainya menggunakan 3 fase, yaitu utara dan selatan merupakan satu fase yang sama,
maka F kritis yang diambil adalah FR terbesar antara FR utara dan FR selatan, sehingga sigma FR kritisnya adalah 0,205 ditambah 0,152 ditambah 0,184. Langkah ketujuh adalah menghitung waktu siklus, yang rumusnya, rumus ini hanya berlaku jika sigma FR kritis kecil dari 1. Jika besar dari 1, pakailah Setelah waktu siklus diketahui, berikutnya adalah menghitung waktu hijau masing-masing kaki simpang. Oleh karena total waktu hijau ditambah LTI tidak sama dengan waktu siklus, maka perlu ditambahkan kekurangannya pada salah satu waktu hijau di kaki simpang. Langkah ke-9 adalah menghitung kapasitas pada masing-masing kaki simpang, yang rumusnya adalah terakhir adalah menghitung derajat kejenuhan pada masing-masing kaki simpang, yang rumusnya adalah dari nilai derajat kejenuhan, kita bisa menginterpretasikan keadaan di masing-masing kaki simpang berdasarkan tabel berikut. Setelah selesai menghitung kapasitas dari masing-masing kaki simpang, langkah yang tidak kalah penting yang harus dilakukan adalah membuat diagram perwaktuan sinyal. Nantinya, diagram perwaktuan sinyal inilah yang menjadi acuan dalam pengaplikasiannya di lapangan.